Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatma Omar Haddad dengan NIM akhir 025. Pada video ini sendiri, saya akan membahas salah satu isu yang sangat penting dalam perlindungan anak, yaitu pedofilia. Melalui video ini pun juga saya akan memaparkan 20 kasus pedofilia yang melibatkan anak usia dini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai gambaran nyata bahwa kejahatan ini masih terjadi dan menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan terhadap anak usia dini. Pedofilia sendiri adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak yang belum memasuki masa pubertas, biasanya di bawah 12 tahun. Dalam psikologi dan psikiatri, pedofilia ini termasuk gangguan parafilia, yaitu pola ketertarikan seksual yang menyimpang dan dapat membahayakan orang lain. Perilaku ini dapat menyebabkan kekerasan seksual pada anak serta dampak psikologis jangka panjang, seperti contohnya trauma dan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Pihak yang terlibat dalam kasus pedofilia adalah pelaku dan korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak, sedangkan korban adalah anak-anak yang masih rentan dan mudah dimanipulasi. Selain itu, masyarakat dan lembaga perlindungan anak juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus ini. Pedofilia sendiri dapat terjadi kapan saja, terutama ketika pelaku memiliki akses dan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak tanpa pengawasan yang memadai. Kasus ini sering terjadi di lingkungan yang dekat dengan anak, seperti contohnya keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, atau tempat bermain. Penyebab pedofilia ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti contohnya faktor psikologis, trauma masa lalu, distorsi kognitif atau pola pikir yang salah, serta faktor sosial seperti kurangnya pengawasan terhadap anak. Proses terjadinya pedofilia ini biasanya berlangsung secara bertahap. Pelaku terlebih dahulu membangun kepercayaan dengan korban, kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada. Berdasarkan teori Four Preconditions of Child Sexual Abuse, proses ini meliputi adanya dorongan dari pelaku, ketidakmampuan mengendalikan dorongan tersebut, adanya kesempatan karena kurangnya pengawasan, serta manipulasi terhadap korban. Dari 20 kasus yang sudah saya cari dan saya temukan ini, saya membaginya menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok otoritas dan relasi kuasa. Pada kelompok ini, pelaku biasanya memiliki posisi yang lebih tinggi daripada korban, seperti contohnya guru, tokoh agama, atau orang dewasa yang dihormati oleh korban. Karena adanya perbedaan kekuasaan ini, anak sering merasa harus patuh dan sulit menolak. Pelaku biasanya menggunakan modus indoktrinasi, misalnya dengan dalih agama atau pendidikan, serta ancaman psikologis seperti contohnya tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah agar korban menuruti keinginannya. Selanjutnya adalah kelompok intrafamilial atau lingkungan terdekat. Pelaku ini biasanya berasal dari orang yang sangat dekat dan dipercayai oleh korban. Contohnya yaitu anggota keluarga sendiri atau orang-orang yang mungkin sering berada di rumah. Hal ini tuh membuat anak merasa berada di tempat yang seharusnya aman, namun justru terjadi pengkhianatan kepercayaan. Pelaku biasanya menggunakan manipulasi kasih sayang, meminta anak untuk menjaga rahasia khusus, serta memberikan hadiah atau uang agar korban ini tetap diam dan menuruti keinginannya. Selanjutnya adalah kelompok eksploitasi digital atau cyber grooming. Pada kelompok ini, pelaku biasanya tidak dikenal atau bersifat anonim dan mendekati anak melalui perangkat digital yang sering digunakan, seperti ponsel, media sosial, atau game online yang mungkin sekarang sudah marak digunakan oleh anak-anak usia dini. Lalu pelaku ini biasanya berpura-pura menjadi teman sebaya untuk mendapatkan kepercayaan anak. Setelah itu, pelaku dapat meminta konten yang tidak pantas lalu mengancam atau memeras korban agar menuruti keinginannya. Lalu ada kelompok lintas negara dan perdagangan orang. Pada kelompok ini, kejahatan biasanya dilakukan oleh jaringan atau sindikat yang terorganisir. Dalam kasus ini, anak sering dipandang sebagai objek ekonomi yang dapat dieksploitasi, termasuk dalam praktik wisata seks anak. Modus yang sering digunakan adalah wisata seks anak atau child sex tourism, serta penipuan dengan iming-iming beasiswa atau pekerjaan di luar negeri yang kemudian berujung pada eksploitasi terhadap anak. Lalu selanjutnya adalah kelompok krisis atau wilayah konflik. Pada kelompok ini, kejahatan terhadap anak sering terjadi ketika kondisi sosial ini tidak stabil dan perlindungan hukumnya menjadi lemah. Situasi seperti bencana,
Perang atau konflik membuat anak berada dalam posisi yang tentunya sangat rentan. Pelaku biasanya memanfaatkan kondisi tersebut dengan menukar bantuan dasar seperti makanan atau keamanan dengan tindakan seksual, serta menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menakuti dan mengendalikan korban itu sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pedofilia ini merupakan kejahatan serius yang dapat memberikan dampak besar terhadap perkembangan fisik maupun tentunya psikologis anak. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa anak dapat menjadi korban di berbagai situasi dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, kepedulian, serta peran aktif dari keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam melindungi anak. Sebagai calon pendidik anak usia dini, kita juga tentunya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.